Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasanah dari kelas non reguler semester 3. Ingin mereview pembahasan materi hukum pidana lanjutan pada pertemuan ke-15 atau pertemuan terakhir yang didoseni oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan diasisteni oleh Dr. M. Rendi Ardayandi SHMH. Pada pertemuan kali ini membahas tentang bab 5, yaitu alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. 1. Alasan hapusnya kewenangan menuntut. A. Tidak adanya pengaduan pada delik aduan. B. Ne bis in idem. C. Matinya terdakwa. D. Daluarsa. E. Penyelesaian di luar beracara. F. Adanya abolisi dan amnesti. Dari keenam hal tersebut, dari yang A sampai D, yaitu diatur dalam KUHP. Sedangkan yang keduanya, E dan F, keduanya diatur di luar KUHP. A. Tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Dalam buku 1 tidak ada pengaturan khusus. Dalam buku 2 ada delik aduan tentang kejahatan. Sedangkan dalam buku 3 tidak dikenal adanya delik aduan. Macam-macam delik aduan. Yang pertama, delik aduan mutlak atau absolut, yaitu suatu delik atau tindak pidana yang karena sifatnya sendiri dari kejahatan, maka hanya dengan pengaduanlah baru dapat dituntut. Yang kedua, delik aduan relatif. Delik aduan yang tidak bergantung pada sifat kejahatan, melainkan pada hubungan antara si pelaku dengan kejahatan itu atau pembantunya dan orang yang dikenal kejahatan itu. Tenggang waktu pengaduan yaitu 6 bulan apabila korban bertempat tinggal di Indonesia dan 9 bulan apabila bertempat tinggal di luar Indonesia. Ada pada pasal 74 KUHP. Dan itu dilakukan sejak saat korban mengetahui. Kemudian menarik kembali pengaduan. Penarikan dapat dicabut 3 bulan setelah pengaduan diajukan, tetapi jika yang berhak mengadu meninggal, maka pengaduan tidak dapat dicabut kembali. Ada pada pasal 75 KUHP. Pesannya hanya untuk delik aduan relatif. Khusus untuk delik aduan absolut tidak terikat 3 bulan, melainkan pemeriksaan dalam sidang pengadilan, karena delik ini tentang pelecehan. Kemudian B. Ne bis in idem, yang berarti tidak atau jangan 2 kali yang sama. Ada dalam pasal 76 KUHP. Dasar atau ratio dari asas ini yaitu untuk menjaga martabat dan wibawa pengadilan dan untuk kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapat keputusan hakim. Syarat-syaratnya yaitu yang pertama, ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang kedua, putusan yang dijatuhkan berlaku untuk orang yang sama. Yang ketiga, perbuatan yang dituntut kedua kalinya adalah sama dengan yang pernah diputus. Kemudian C. Matinya terdakwa. Kewenangan menuntut pidana menjadi hapus dengan matinya terdakwa. Hal ini didasarkan karena subjek hukum pidana hanyalah orang, sehingga yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang berupa tindak pidana hanyalah pelaku tindak pidana tersebut. Kemudian D. Daluarsa atau vanjering. Alasan diberlakukannya daluarsa adalah karena sangat mempengaruhi daya berlakunya penuntutan, sehingga 1. Memperlemah ingatan terhadap gangguan atas ketertiban yang telah dilakukan. Dengan demikian mengurangi pula kegunaan dari penuntutan atau pemidanaan. Yang kedua, menyulitkan pembuktian karena memperkecil kemungkinan akan berhasilnya penuntutan. Kemudian ada batas waktu daluarsa. Yang pertama, untuk semua kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan dengan percetakan, batas waktu daluarsanya 1 tahun. Yang kedua, untuk kejahatan yang diancam hukuman denda kurungan atau penjara 3 tahun, daluarsanya 6 tahun. Ketiga, untuk kejahatan yang diancam hukuman pidana penjara lebih dari 3 tahun, daluarsanya ada 12 tahun. Dan yang keempat, untuk kejahatan yang diancam hukuman mati atau seumur hidup,
daluarsanya adalah 18 tahun. Alasan atau dasar pertimbangan waktu daluarsa. Yang pertama, tersangka atau terdakwa yang melarikan diri harus lebih lama dikeluarkan dari penjara dibandingkan orang-orang yang benar-benar menjalankan hukuman. Yang kedua, ingatan orang terhadap kejahatan-kejahatan yang lebih berat akan lama hilangnya. Yang ketiga, kemungkinan untuk memperoleh barang bukti semakin berkurang sehingga sukar atau sulit untuk dikumpulkan karena rusak, hilang, dan sebagainya. Dan yang keempat, memberikan rasa kepastian hukum pada masyarakat. Kemudian ada penyelesaian di luar berencana. Afdoening buiten proses atau afkoop yang disebut juga dengan tebusan. Hal ini hanya berlaku untuk perkara pelanggaran saja, yaitu terhadap perkara-perkara pelanggaran yang diancam denda saja. Maksimum denda harus dibayar dan diperlukan kuasa dari pejabat yang ditunjuk undang-undang. Afkoop ini sifatnya sukarela dan harus inisiatif terdakwa sendiri. Tidak berlaku untuk tersangka yang berumur di bawah 16 tahun atau anak-anak. Selain afkoop, dikenal juga lembaga sticking atau denda damai yang berlaku terhadap pelanggaran dalam TPE dan TP fiskal. Asas ini merupakan kewenangan jaksa penuntut umum dengan dasar asas opportunity atau demi kepentingan umum. Dan yang terakhir ada F, abolisi dan amnesti. Abolisi yaitu meniadakan wewenang dari jaksa untuk menuntut hukuman, dan amnesti yaitu wewenang yang lebih luas, yaitu meniadakan wewenang untuk menuntut dan menjalankan eksekusi baik belum atau sesudah eksekusi. Perbedaan dari abolisi dan amnesti yaitu abolisi hanya menggugurkan penuntutan yang belum dihukum, sedangkan amnesti menghentikan penuntutan dan menjalankan pidana. Dalam memberikan abolisi dan amnesti, Presiden diberi kuasa undang-undang. Artinya, Presiden tidak perlu meminta persetujuan dari DPR. Kemudian yang kedua, alasan gugurnya hak untuk melaksanakan hukuman. Yang pertama ada dalam KUHP, yaitu matinya terpidana pasal 83 dan daluarsa pasal 84 sampai 85. Kemudian ada juga yang di luar KUHP, yaitu amnesti dan grasi. Daluarsa menjalankan pidana hapus apabila 2 tahun mengenai semua tindak pidana pelanggaran dan 5 tahun mengenai kejahatan yang dilakukan percetakan, ditambah sepertiga dari lamanya tenggang daluarsa bagi kejahatan-kejahatan lainnya. Pidana mati tidak ada daluarsanya. Kemudian daluarsa menjalankan pidana dihitung esok hari setelah putusan hakim atau vonis dijatuhkan. Jika terhukum melarikan diri selama masa hukuman, maka esok harinya setelah melarikan diri mulai berlaku tenggang daluarsa baru. Tenggang daluarsa tertunda selama menjalankan pidana dan selama terhukum dirampas kemerdekaannya apabila berhubungan dengan tenggang penghukuman lain. Gracie atau gratia atau gratie adalah tindakan pengampunan dari raja presiden yang merupakan kemurahan hati raja atau presiden yang berkuasa, sehingga terhukum dapat menerima atau menolak grasi. Dewasa ini, grasi berfungsi sebagai koreksi atas keputusan pengadilan untuk mencegah timbulnya ketidakadilan atas tindakan hukum. Grasi adalah menghapuskan hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim, baik untuk sebagian atau seluruhnya, atau merubah hukuman yang berlainan sifatnya. Grasi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi. Tujuan grasi adalah sebagai koreksi atas keputusan pengadilan
dan dapat dilakukan oleh terhukum atau hakim karena jabatannya apabila dalam menjatuhkan putusan terdapat kesalahan atau kekhilafan. Yang dimaksud kesalahan atau kekhilafan adalah apabila hakim salah menerapkan atau menafsirkan peraturan terhadap suatu tindak pidana, sehingga akibatnya dalam penerapan sanksi pun salah. Selain itu, dapat juga terjadi apabila hakim merasa keputusannya kurang adil, sehingga putusan atau vonis perlu diperbaiki. Akibat hukum dari adanya gerasi adalah yang pertama, presiden menolak permohonan gerasi, berarti terhukum harus menjalankan hukuman seluruhnya. Yang kedua, presiden mengabulkan permohonan gerasi, berarti terhukum tidak harus menjalankan hukuman seluruhnya. Yang ketiga, presiden mengadakan perubahan hukuman atau kumutasi, berarti mengadakan perubahan masa hukuman. Misalnya, hukuman mati dirubah menjadi hukuman seumur hidup, hukuman penjara dirubah menjadi hukuman kurungan, dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu mengurangi hukuman. Artinya hukuman yang dijatuhi oleh hakim dikurangi sehingga menjadi lebih ringan. Yang terpenting dalam gerasi adalah bukan menghilangkan keputusan hakim, melainkan keputusan hakim tetap ada, tetapi pelaksanaan keputusan hakim dikurangi. Dengan kata lain, kesalahan terhukum tetap ada. Adapun macam-macam gerasi yaitu yang pertama, gerasi duduk. Seseorang yang mengajukan permohonan gerasi berada di luar penjara, tidak melaksanakan hukuman. Yang kedua, ada gerasi jalan, yaitu seseorang yang mengajukan gerasi sambil tetap melaksanakan hukuman di penjara atau menjalani pidana. Dan yang ketiga, ada gerasi jabatan. Permohonan gerasi diajukan oleh pejabat yang berwenang, hakim atau kepala lapas, karena merasa ada putusan yang dianggap merugikan terhukum. Kemudian ada perbedaan antara gerasi dan amnesti dan abolisi. Yang pertama, gerasi merupakan masalah yang menghapuskan atau meringankan hukum, sedangkan amnesti adalah masalah yang menghapuskan tuntutan dan hukuman. Dan abolisi adalah masalah yang menghapuskan tuntutan. Yang kedua, gerasi ditujukan kepada orangnya atau terhukum, sedangkan amnesti dan abolisi pada perbuatan atau tindak pidananya. Yang ketiga, gerasi diberikan setelah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan amnesti dapat diberikan sebelum dan sesudah adanya vonis, tapi abolisi belum adanya keputusan hakim atau vonis. Yang keempat, dengan gerasi kesalahannya pelaku atau terhukum tetap ada, sedangkan dalam abolisi dan amnesti dianggap tidak ada kesalahan, seperti bayi yang baru lahir. Dan yang kelima, gerasi ditujukan untuk mencari keadilan, sedangkan amnesti dan abolisi untuk tujuan politik. Semuanya diberikan atas kuasa undang-undang. Hak untuk memberikan berada di tangan presiden sebagai kepala negara. Semuanya tidak diatur dalam KUHP, melainkan diatur di luar KUHP, yaitu untuk gerasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang gerasi. Mungkin sekian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.